dulu pas kecil pengen tinggal di kota, sekarang sudah besar, sudah dewasa tinggal di kota, malah pengen tinggal di desa. Dan ini bukan desa lagi, ini hutan. Nah ini ya, ini kita sudah sampai di perbatasan kebun durian ya. Nah ini salah satu pohon yang percabangannya menurut saya bagus banget sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Juragan UKM. Hari ini saya akan menuju ke kebun durian yang luasnya 3,5 hektar, yang menurut saya tempatnya menarik sekali. Jadi kebun durian seluas 3,5 hektar itu berada di atas bukit, dan di atas bukit sana ada rumahnya, hanya satu ya. Jadi kebun durian ini milik salah seorang perwira TNI. Jadi kalau hari libur atau hari Sabtu Minggu untuk persinggahan beliau menginap di rumah atas sana. Ya, jadi di atas bukit ini jauh dari permukiman ya. Di sebelah barat sana permukiman sekitar jaraknya sekitar 2 km. Kemudian sebelah timur sana sekitar 4 km ya. Dan bukit ini dikelilingi oleh sungai. Sungainya cukup deras ya. Jadi untuk menyeberang ke atas sana kita melewati jembatan. Ini jembatan ini dibuat permanen baru sekitar 1 minggu ya. Sebelumnya ini menggunakan jembatan kayu ya. Ini baru saja. Sebenarnya kendaraannya bisa naik ke atas sana. Hanya saja saya ingin review karena perjalanannya untuk sampai ke atas sana itu cukup menarik. Jadi saya kurang tahu persis nama sungainya karena ini Bukit Ciwedus. Mungkin ini namanya Sungai Ciwedus ya. Airnya cukup deras, jadi kalau tanaman di bukit atas sana butuh penyiraman, saya yakin berapapun cukup ini airnya. Hanya saja butuh pompa air untuk menyiram sana, termasuk kebun durian yang mau kita datangi ke sana. Jadi jaraknya dari jalan raya itu sekitar, kita harus berjalan sekitar 300 sampai 500 meter ya. Ini perjalanannya menarik. Jadi untuk sampai ke kebun durian sana kita harus melewati kebun yang berbeda kepemilikan dengan kebun durian sana ya. Jadi milik orang lain lah gitu ya. Ini dulunya juga seperti ini ya, kebun duriannya hutan, semak belukar. Nah, sekarang sudah bersih di sana. Jadi tempatnya asik banget. Setiap hari juga ada tenaga kerjanya di sana. Ada tenaga kerjanya, ada 2 orang di sana untuk bersih-bersih dan merawat kebun durian, merawat tanaman durian. Ya sekitar 500 meter lah untuk sampai naik ke sana. Jadi kemarin ngobrol cukup lama dengan pemilik kebun durian, Pak Malik namanya. Jadi dulu pas kecil pengen tinggal di kota, sekarang sudah besar, sudah dewasa tinggal di kota, malah pengen tinggal di desa. Dan ini bukan desa lagi, ini hutan. Karena memang semak belukar seperti ini, hanya saja kan di atas sudah bersih. Dan ini dari permukiman itu jauh sekali, 2 km, ke sebelah barat 2 km, timur sekitar 4 km, jadi jauh. Tidak ada tetangga. Ya kalau orang seperti saya, penakut seperti saya, mungkin nggak berani kalau tinggal di sana. Jalannya menanjak, jadi agak tersengal-sengal ini nafasnya. Ya, ini asik ini tuh tanamannya ya hutan ini, tanaman kayu keras. Dulu juga di atas sana tanamannya kayu keras. Jadi dari dulu memang kegiatan saya seperti ini, belusukan ke kebun, ke tempat usaha. Jadi karena memang saya bekerja di lembaga keuangan, jadi ya harus memang tugasnya ketemu dengan usaha kecil, termasuk usaha di bidang pertanian. Jadi ya memang harus belusukan seperti ini. Dan menurut saya berpikir kayaknya menarik kalau misalnya dibuat konten gitu. Buat konten, dan harapannya bisa menginspirasi
yang menonton. Karena saya berpikir banyak orang yang punya modal tapi bingung ingin usaha apa. Jadi kalau misalnya saya buat konten, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Syukur-syukur jadi referensi orang yang ingin memulai usaha gitu ya. Ya hampir sekitar berapa 50 meter lagi kita sampai ke perbatasan kebun durian ya. Jadi ini cukup luas ya. Tadi 3,5 hektar, 3,5 hektar. Tapi memang belum merata tanamannya ya, ada yang baru tanam juga. Tapi kan kemarin sudah pernah berbunga dan mudah-mudahan tahun ini nanti buahnya banyak. Karena ini cukup terawat, tanamannya cukup terawat. Ya kita juga nanti lihat ya seperti apa rumah di atas sana karena view-nya juga bagus. Nah ini ya, ini kita sudah sampai di perbatasan kebun durian ya. Ini kebun duriannya. Ya karena memang banyak jadi memang tidak mungkin ya tidak sebagus tanaman yang misalnya 10 atau 20 pohon. Jadi lebih banyak itu biasanya memang lebih sulit untuk perawatan. Nanti kita naik ke atas sana, mau kita lihat view-nya, pemandangannya kalau dari atas sana tuh seperti apa ya. Dan kita mungkin butuh perjalanan sekitar 100 meter lagi untuk sampai ke rumah sana atau penginapan ya. Ya tidak terlalu besar rumahnya. Dan kita sebentar lagi sampai di rumah ini penginapannya. Ini rumahnya luasnya sekitar 3 kali 5 meter ya, tapi ini tingkat itu. Walaupun kecil tapi lantai 2. Di atas untuk kamar ya. Nah ini dia rumahnya. Ini kadang-kadang juga untuk persinggahan orang dari ladang Pak ya. Dan orang dari ladang Pak Sinten Pak? Pak Fauzan. Pak Fauzan, ini Pak Fauzan dari ladang mampir ke sini. Nah ini kan kalau ke sana itu view-nya bagus. Jadi sungai itu di bawah sana ya, di mengelilingi bukit ini. Namanya sungai nopo Pak? Kali nopo? Kali Siwedus. Oh betul, jadi sungai Siwedus itu ya. De nek niku bukit nopo niku Pak? Iki buat ngigir. Ngigir. Ngigir Cipranji. Oh, ngigir Cipranji. Jadi sana itu bukit Cipranji, di bawah sana jalan raya yang menghubungkan Desa Mungkung ke desa apa? Karanganyar. Desa Karanganyar. Bukit ini di tengahnya. Jadi oke banget ini yang ingin liburan ini damai sejahtera di sini. Ya. Nanti kita naik ke atas, view-nya bagaimana dari atas. Yuk. Nah ini salah satu pohon yang percabangannya menurut saya bagus banget sih. Jadi dari bawah sudah banyak cabangnya, subur tanamannya, pohonnya subur. Jadi ada juga yang berkomentar nanti semuanya tanam durian harganya hancur di 2025 ini, nanti harganya hancur. Kalau kita berpikir pesimis, sekarang tanam apa di Indonesia ini yang punya kepastian harga, yang tanam apa yang tidak dihantui dengan harga yang hancur ketika panen raya? Hampir nggak ada. Jangankan durian atau tanaman buah yang lain, padi saja yang sebenarnya kita punya bulog itu tidak ada kepastian harga. Jadi ketika padi panen pun harganya juga hancur. Kalau kita takut tanam durian, takut tanam buah yang lain, takut kita nggak nanam apa-apa. Jadi menurut saya kalau yang mau tanam durian tanam saja yang memungkinkan kita bisa menanamnya ya. Yang apalagi yang sudah punya lahan bingung tanam apa, tanam saja.
Sebenarnya tidak harus durian, tapi menurut saya yang paling mungkin ya durian. Dan ini juga durian ini kan tanaman wilayah tropis. Jadi menurut saya di Asia Tenggara ini yang cocok untuk tanaman durian. Mungkin di negara lain susah atau nggak bisa ditanam ya. Jadi kita hanya butuh memasarkan ke negara lain atau misalnya negara Eropa gitu ya, dan mensosialisasikan ke mereka. Sekarang juga masih banyak orang asing, orang bule yang tidak doyan durian. Menurut saya tidak doyan durian itu juga karena nggak biasa, nggak pernah ya. Kayak kita misalnya makan pizza atau spaghetti, itu kan karena nggak biasa, nggak doyan. Bahkan teman saya itu punya pemikiran orang bule itu apa-apa keren, bahkan nggak doyan durian itu katanya keren. Nah itu kalau menurut saya ya seperti orang lokal, orang Indonesia ini nggak doyan spaghetti, nggak doyan pizza. Kita menyebutnya deso, katrok. Ya kalau bule juga saya pikir apa bedanya dengan bule yang tidak doyan durian, ya kan? Ya itu mohon maaf, itu bule deso, katrok. Nggak pernah makan durian, mainnya kurang jauh. Jadi ini ya, kalau dari atas ini pemandangannya lebih indah lagi. Saya berada di atas batu ini bisa lihat sekelilingnya, kecuali atas itu ya. Ini tanahnya itu masih ke atas sana. Jadi tempatnya asik banget. Ini juga kalau di atas ini dikasih rumah lagi atau dikasih tempat camping ini oke banget. Itu jalan di bawah juga kelihatan. Ini oke banget menurut saya. Juragan kalau mau datang ini tempatnya di Desa Mungkung, tempatnya di Bukit Ciwedhus, Desa Mungkung, Kecamatan Kalingajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah ya.